Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan keberkahan dalam pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Oh ya, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pada sehat semua kan? Kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang gerhana matahari dan dampaknya terhadap alam dan makhluk hidup. Ada yang tahu gerhana matahari itu apa? Gerhana matahari adalah gerhana yang terjadi ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Gerhana matahari pun terbagi menjadi 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Nah, di sini kakak punya video animasi tentang penjelasan gerhana matahari, proses terjadinya gerhana matahari, dan macam-macam gerhana matahari. Namun, sebelum kakak putar videonya, kakak minta adik-adik jangan berisik ya, supaya kalian dapat memahami isi video tersebut. Apa itu gerhana matahari? Berikut penjelasannya. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil dari matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis: gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi dari 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari berlangsung, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang, karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan dapat mengakibatkan kebutaan. Cara aman melihat gerhana matahari dengan aman dan mudah. Berikut cara aman melihat gerhana matahari. Berkaca pada genangan air, menggunakan kacamata khusus, dan melalui lubang jarum. Gunakan air dalam baskom untuk melihat gerhana matahari. Gunakan kacamata khusus, dan menggunakan proyeksi lubang jarum. Itu dia sedikit penjelasan tentang gerhana matahari. Adapun dampak-dampak yang terjadi pada alam dan makhluk hidup karena terjadinya gerhana matahari, yaitu yang pertama adalah dampak pada hewan. Dampak pada hewan sendiri disebabkan karena hewan merupakan makhluk hidup yang bergantung pada alam, membuat hewan mengalami kebingungan dan gelisah serta bergerak tak beraturan dikarenakan proses terjadinya gerhana matahari menyebabkan bumi menjadi gelap sementara. Yang kedua, dampak pada tumbuhan, yaitu tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Yang ketiga, yaitu terjadinya pasang surut gelombang air laut. Selanjutnya yang keempat, yaitu penurunan suhu pada bumi. Yang kelima, kelembapan udara meningkat dan kecepatan arah angin berubah. Yang keenam, terhalangnya cahaya sesaat. Dan yang ketujuh, yaitu kerusakan mata. Itulah beberapa dampak terhadap alam dan makhluk hidup yang diakibatkan oleh gerhana matahari.
Selanjutnya kita akan membuat alat peraga proses terjadinya gerhana matahari. Alat dan bahan, yang pertama gunting, yang kedua karton, yang ketiga kardus, yang keempat kelima kawat besar dan kecil, yang keenam bola, yang ketujuh cat air, yang kedelapan lampu LED, yang 9 kuas, dan yang 10 tutup botol. Pertama, kita lubangi tutup botol terlebih dahulu. Setelah itu, karton dan kardus dilem jadi satu. Selanjutnya, lubangi bola dan masukkan kawat besar ke dalam lubang bola tersebut. Tutup botol yang telah dilubangi juga dimasukkan ke dalam kawat besar. Selanjutnya, lubangi kardus yang sudah dilapisi dengan karton. Kemudian, masukkan tutup botol dan bola yang terdapat dalam kawat besar ke dalam lubang yang terdapat pada kardus, lalu lilit menggunakan kawat kecil. Selanjutnya, taruh bola kertas di atas kawat kecil, ditaruh sejajar dengan bola plastik sesuai dengan yang terdapat pada gambar. Lubangi bola, kemudian cat menggunakan cat air. Setelah itu, lapisi kardus bekas aqua menggunakan karton. Namun, sebelum dilapisi, lubangi terlebih dahulu kardus aqua tersebut. Kemudian, masukkan rangkaian bola plastik ke dalam kardus. Setelah itu, bola yang telah dicat menggunakan cat air digantung menggunakan kawat dan dimasukkan ke dalam kardus. Masukkan lampu ke dalam bola yang telah dilubangi. Pada percobaan kali ini, kita akan melakukan percobaan mengenai gerhana matahari. Kita ketahui bahwa bulan akan selalu mengelilingi bumi. Nah, ketika posisi bulan tepat pada garis lurus antara matahari dan bumi, dan bulan berada tepat di tengah-tengahnya, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya gerhana matahari, di mana cahaya matahari yang seharusnya sampai ke bumi akan terhalang oleh bulan. Pada bagian sistem bumi yang seharusnya siang akan menjadi gelap karena adanya gerhana matahari. Pada bagian yang gelap dinamakan umbra dan bagian yang terkena cahaya samar-samar dinamakan penumbra. Nah, itu dia proses bagaimana terjadinya gerhana matahari yang dapat kalian lihat. Gimana? Mudah kan membuatnya? Setelah kalian membuat alat peraga tersebut, kalian dapat menyimpulkan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum kakak tutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Oke, saya Rizkita Natayori. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.